Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Selamat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Gugus 5 Kecamatan Harjamukti. Perkenalkan, nama saya Rasmudin, SPD ya. Bertugas di SDN Lebakngok, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Nah, anak-anak, sebelum belajar, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Di antaranya kita harus mengenal 5M ya. Yang pertama itu memakai masker. Yang kedua, kita mencuci tangan ya. Kemudian yang ketiga, kita menjaga jarak. Yang keempat, kita harus menghindari kerumunan. Dan yang kelima, kita harus menunda bepergian apabila ada keperluan yang tidak penting. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan pelajaran di kelas 5 ya, yaitu tema 5, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajarannya ya anak-anak, nanti setelah kalian selesai pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat menyebutkan kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat membuat ringkasan teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, dapat menjelaskan proklamasi kemerdekaan sebagai peristiwa bersejarah dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menghafal teks proklamasi dengan benar. Dan yang kelima, menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Baiklah anak-anak, sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar kita persiapkan dulu ya. Yang pertama, kita menyiapkan alat-alat tulis, kemudian buku cetak ya, itu ada buku siswa, kemudian LKS. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kenampakan alam. Sebelumnya coba lihat gambar apa ini anak-anak. Coba kalian ingat ini kira-kira gambar apa? Di sini ya, Bapak jelaskan, ada gambar danau ya, danau, kemudian ada bukit. Nah, ini merupakan contoh kenampakan, yaitu kenampakan alam. Kemudian gambar yang kedua, coba lihat. Nah, ini gambar apa? Nah, ini juga ada gambar gunung ya, kemudian ada bukit ya. Ini juga contoh kenampakan. Nah, dari kedua contoh tersebut itu merupakan kenampakan alam. Nah, kemudian coba kalian perhatikan, ini ada gambar apa? Di situ ada kapal laut, terus ada peti kemas, terus ada peralatan-peralatan yang besar, ada mobil, kemudian di sini kira-kira di pinggir laut, kira-kira apa ini? Nah, ini kalau yang belum tahu, ini adalah pelabuhan. Kemudian gambar yang kedua, coba lihat. Nah, ini gambar apa? Ini ada kapal udara, kemudian ada jalannya. Ini disebut apa? Ini disebut bandara. Dari keempat gambar tersebut ya, itu berbeda ya. Ada yang masih asli dan ada yang sudah direkayasa oleh manusia. Makanya di sini kenampakannya itu disebut dengan kenampakan buatan karena sudah ada tangan campur manusia. Nah, berarti kesimpulannya
dari keempat gambar tersebut ya dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Tentunya kalian harus bisa membedakan mana kenampakan alam, mana kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam itu merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang ada di darat maupun di laut, tapi masih asli ya. Sejauh kita memandang tapi itu masih asli. Contohnya gunung, laut, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, rawa-rawa, pantai dan lain-lain. Nah, itu kenampakan alam. Sedangkan kenampakan buatan adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi karena aktivitas manusia atau sudah dibuat oleh manusia. Contoh sawah, pelabuhan, waduk, gedung, bandara, jalan, jembatan dan lain-lain. Jadi perbedaan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan adalah kalau kenampakan alam itu masih asli, sedangkan kenampakan buatan itu sudah direkayasa oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi yang penting ya anak-anak. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, kita baca dulu non-fiksi dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan membaca teks dengan seksama, maksudnya yaitu kita membaca suatu teks secara detail, secara serius dan teliti agar mendapatkan informasi yang diinginkan. Itu ya. Dan yang menentukan ide pokok di setiap paragraf pada teks non-fiksi itu ada pada sebuah paragraf. Nah, sekarang ayo simak teks paragraf berikut ya. Nah, ini akan Bapak bacakan. Sungai merupakan salah satu contoh kenampakan alam perairan. Kenampakan alam tersebut dapat dengan mudah kita jumpai di Indonesia karena hampir di setiap pulau di Indonesia terdapat sungai. Nah, ini adalah contoh teks non-fiksi ya, satu paragraf. Nah, ini yang disebut dengan paragraf. Nah, di dalam paragraf itu anak-anak ada kalimat utama, kemudian ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu biasanya terdapat di awal atau akhir. Kalimat utama yang berada di awal itu disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan yang di akhir kalimat itu disebut dengan paragraf induktif. Dan biasanya juga terdapat di awal atau akhir. Nah, ini disebut dengan paragraf campuran anak-anak. Nah, sekarang kita cari kira-kira di awal apa di akhir nih dalam bacaan ini, dalam bacaan paragraf ini. Apakah di awal kalimat atau akhir kalimat? Nah, ini terdapat di awal kalimat. Sungai merupakan salah satu contoh kenampakan alam perairan. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya itu sebagai kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok paragraf ya. Di sini. Di dalam kalimat utama ini ya, terdapat ide pokok paragraf. Kira-kira ide pokok paragrafnya seperti apa? Yaitu seperti ini. Sungai adalah contoh kenampakan alam perairan. Jadi dari paragraf, kemudian ada kalimat utama, dan dari kalimat utama itu ada ide pokok paragraf. Dan kemudian yang harus kita lakukan untuk menggali informasi dari bacaan ya, bacaan non-fiksi atau teks non-fiksi, kita harus membuat pertanyaan. Nah, yaitu dengan cara yang pertama kita harus baca atau membaca teks secara keseluruhan dengan saksama. Yang kedua, membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata tanya. Apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana.
pada saat membuat pertanyaan. Dan setiap kata tanya tersebut ya itu ada makna dan tujuan yang berbeda-beda ya. Nah, seperti yang pertama misalkan kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menunjukkan ya penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Nah, ini contoh kalimatnya misalnya. Apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kemudian yang kedua, kata tanya mengapa. Ini digunakan ya untuk menunjukkan penyebab, alasan atau sebab. Contoh kalimatnya adalah mengapa kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Yang ketiga, kata tanya di mana digunakan untuk menunjukkan tempat. Ini contoh kalimatnya. Di manakah letak Sungai Bengawan Solo? Dan yang keempat, yaitu kata tanya bagaimana, digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter. Contoh kalimatnya yaitu bagaimana proses terjadinya kenampakan buatan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang peristiwa bersejarah ya, sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bahwasanya anak-anak ini pembelajaran ini ya sudah lama ya, dari kelas 3 juga sudah dipelajari bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu melawan penjajah itu sudah lama sekali ya, bahkan telah dimulai sejak lama ya, berjuang untuk merdeka. Nah, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda itu ternyata lama sekali anak-anak, selama 350 tahun ya, 350 tahun. Nah, kebetulan pada tahun 1942 anak-anak ya, Jepang itu mengalahkan Belanda. Nah, sejak saat itu Indonesia menjadi jajahan Jepang yang tadinya dijajah oleh Belanda. Karena Belanda itu menyerah kepada Jepang, diambil alih, kemudian dijajah oleh penjajahan Jepang. Nah, dengan senang hati ya, dengan senang hati mengapa? Karena Jepang pada waktu itu menjanjikan hadiah kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, untuk mempersiapkannya ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, Jepang mendirikan BPUPKI. Kemudian BPUPKI dibubarkan, kemudian diganti dengan didirikannya PPKI. PPKI sendiri singkatan dari didirikan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, akan tetapi pada tahun 1944 tidak disangka dan tidak dinyana ya, terjadi peperangan di Asia Timur itu ya. Kemudian Jepang kalah ya oleh tentara sekutu. Bahkan Perdana Menteri Jepang atau kaisarnya Jepang itu sampai menyerah dan mengibarkan bendera putih setelah negaranya ya, Pulau Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 ya, Jepang menyerah total kepada sekutu. Hal itu ya, berita itu terdengar sampai ke negara kita Indonesia. Nah, golongan muda khawatir persiapan Indonesia untuk merdeka yang dijanjikan oleh Belanda, oleh Jepang itu menjadi gagal ya. Karena Jepang sudah kalah oleh sekutu dan golongan muda mengusulkan untuk secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaannya secepatnya. Akan tetapi golongan tua memutuskan tidak perlu terburu-buru menyatakan merdeka. Karena apa alasannya? Yaitu untuk menghindari pertumpahan darah. Karena masih banyak tentara Jepang yang berada di Indonesia. Nah, melihat momentum seperti itu ya, akhirnya golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno dan Hatta yang merupakan perwakilan golongan kaum tua ya, menuju Rengas Dengklok pada pukul 3.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Nah, tujuan dari penculikan itu ya supaya golongan tua mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu campur tangan atau terpengaruh oleh bangsa Jepang yang sudah menyerah kepada tentara sekutu. Ini maaf ya anak-anak,
dari kata penculikan ini karena saking semangatnya. Sebenarnya sih hanya ingin berunding antara golongan tua dengan golongan muda itu ya. Akan tetapi karena saking semangatnya, akhirnya kata-katanya itu sampai terjadi penculikan. Kemudian peristiwa ini diketahui oleh seseorang yang bernama Ahmad Subarjo. Beliau datang dan menjadi penengah dan berhasil membujuk golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Ahmad Subarjo menjamin proklamasi kemerdekaan akan dibacakan esok hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga akhirnya Ahmad Subarjo dapat membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Nah, keesokan harinya inilah hari yang sangat menegangkan ya, hari yang sangat bersejarah ya. Pada pukul 10.00 pagi itu tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan diri ya, kemerdekaannya yang dibacakan oleh Soekarno di Jakarta, yang bukan hadiah dari Jepang tapi hasil musyawarah ya dan keberanian tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Peristiwa bersejarah ini merupakan bagian penting terlaksananya proklamasi 17 Agustus 1945 dan peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Asli ini suara Bung Karno atau suara Pak Karno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selanjutnya anak-anak ya. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah gambar Soekarno dan Hatta ya sedang membacakan teks proklamasi ya. Ini dibacakan pukul 10 dan naskah proklamasi di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, adapun peran-peran dari tokoh proklamasi ya, yang pertama ya. Ini siapa coba? Siapa yang tahu? Ini adalah gambar Soekarno. Peranannya apa saja? Pak Karno itu yang pertama merumuskan naskah teks proklamasi. Kemudian yang kedua menandatangani naskah teks proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga membacakan teks proklamasi. Kemudian peranan tokoh proklamasi yang kedua ini siapa kira-kira? Ini adalah Muhammad Hatta. Beliau berperan merumuskan naskah teks proklamasi, menandatangani naskah teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia dan mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya peran tokoh proklamasi RI ya, Republik Indonesia yang ketiga, yaitu ini siapa kira-kira nih? Ini adalah Profesor Ahmad Subarja ya. Dia berperan merumuskan naskah teks proklamasi juga. Kemudian peranan tokoh proklamasi RI yang keempat itu ini kira-kira siapa? Ini adalah Sayuti Melik ya, berperan sebagai pengetik naskah teks proklamasi. Yang kelima ya, peran tokoh proklamasi yang kelima ini adalah seorang perempuan ya. Ini adalah istri Bung Karno ya. Kira-kira siapa? Siapa yang tahu ya? Ini adalah Fatmawati.
Dia sangat berjasa ya, berperan yang menjahit bendera Sang Saka merah putih yang sampai sekarang masih ada disimpan ya di Istana Negara ya. Nih. Kemudian tokoh peran ya, tokoh proklamasi RI yang ke-6 ini ada 2 orang, yaitu Suhud dan Latif. Beliau berperan mengibarkan bendera Sang Saka merah putih pada waktu itu. Nah, peran tokoh proklamasi RI yang ke-7, nah ini kira-kira siapa? Nah, ini adalah bukan orang Indonesia, kan, tetapi dia bersimpati ya kepada para pejuang bangsa Indonesia, yaitu Tadashi Maeda. Ini adalah seorang tentara ya, Laksamana Maeda ini terkenalnya. Beliau berperan membantu meminjamkan rumahnya untuk menyusun perumusan naskah teks proklamasi. Dan peran tokoh proklamasi Republik Indonesia yang ke-8 adalah seorang wartawan ya. Dia bernama Burhanuddin Muhammadiyah. Berperan memperbanyak teks proklamasi ya. Teks proklamasi diperbanyak melalui medianya dan menyiarkan juga ke seluruh penjuru dunia. Jadi itu ya. Nah, ini contoh teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik yang telah dibacakan oleh Soekarno-Hatta ini. Nah, sekarang persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam anak-anak ya. Coba perhatikan, ini gambar apa? Ini gambar apa coba? Siapa yang tahu? Ini adalah gambar petani garam ya. Gambar apa? Gambar petani garam. Ini salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam ya, adalah kerjasama. Nah, kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya yang punya lahan dengan yang bekerja itu saling bekerja sama, karena yang punya lahan tanpa pekerja itu tidak mungkin akan menghasilkan uang. Nah, dengan adanya kerjasama ya, akhirnya sama-sama merasakan persatuan dan kesatuan. Kemudian pulau-pulau di Indonesia juga memiliki perbedaan sumber daya alam, dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Masih lanjut ya. Dan juga dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan itu bekerja sama. Tidak saja petani garam, juga pertanian tadi juga sama. Ada yang punya lahan, kemudian ada yang bekerja, mereka saling menguntungkan. Dan di dalam kenampakan alam juga berpengaruh terhadap profesi kita masing-masing. Contoh misalnya di daerah pegunungan, orang itu berprofesi atau bekerja berbeda dengan yang di pinggir laut. Yang di pinggir laut biasanya ada yang jadi petani garam, juga ada yang sebagai nelayan. Sedangkan yang di pegunungan biasanya mengelola perkebunan. Kemudian yang di daerah dataran rendah biasanya itu bertani. Itu ya anak-anak. Kemudian jadi kesimpulannya ya, yang pertama kenampakan dibedakan menjadi 2, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang kedua, cara meringkas berdasarkan ide pokok ya, membaca teks dengan seksama, menentukan ide pokok, menyusun ide pokok dalam beberapa kalimat, dan memperhatikan pilihan kata dan ejaan. Kemudian yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan yang keempat, salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerja sama. Nah, itulah ya yang dapat Bapak berikan dalam pembelajaran kali ini. Bila mana ada suatu kata yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.